pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bulog Sumsel Babel perkuat pengawasan penjualan beras SPHP untuk mengantisipasi praktik beras oplosan. OJK Sumsel gelar Digination Festival 2025 yang menggaungkan program 100.000 Sultan Muda pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 17 Juli 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins. Saya Yon Safitri. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan informasi pertama, Bulog Sumsel Babel memperkuat pengawasan penjualan beras SPHP untuk mengantisipasi praktik beras oplosan. Badan Urusan Logistik Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung meminta para pemilik kios dan pengecer beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP untuk tidak melakukan kecurangan. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi dari praktik kecurangan di tengah isu beras oplosan yang beredar di pasaran. Untuk memastikan penjualan sesuai ketentuan, para pengecer diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Pelaksana tugas pemimpin wilayah Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Rasiwan dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan masing-masing pemilik kios dan pengecer wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan menjual beras SPHP di luar ketentuan maksimal 2 kemasan 5 kg dan tidak mengoplos serta menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Buat surat pernyataan. Jadi masing-masing pengecer membuat pernyataan tidak akan menjual lagi, tidak akan mengoplos, tidak akan berbuat curang, dan itu bermaterai, mengikat kepada pengecer-pengecer itu. Dan insya Allah dengan membuat pernyataan, sekaligus kami juga koordinasi dengan Satgas Pangan, kemudian jajaran TNI Polri untuk sewaktu-waktu monitoring, pengecekan, agar kios-kios itu menjual konsisten, komitmen sesuai dengan aturan yang ada. Ditambahkan Rasiwan, kios dan pengecer juga wajib mencantumkan harga, nama toko, alamat, dan kemasan kepada konsumen. Mereka juga diharuskan melaporkan transaksi penjualan melalui aplikasi. Bila melanggar ketentuan, mereka akan diproses secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, Polda Sumatera Selatan melakukan pengawasan ketat produsen beras di wilayah Sumsel, memastikan dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan bersama dengan dinas terkait memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap sejumlah produsen beras di wilayah Sumsel. Langkah ini dilakukan setelah Bareskrim Polri menggelar penyelidikan atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran pada 4 produsen beras. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan pengawasan dan pemeriksaan langsung di lapangan dilakukan bersama dengan tim dari instansi terkait sebagai tindak lanjut dari arahan Bareskrim Polri kepada jajaran wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan mutu beras sesuai dengan standar serta mencegah adanya kecurangan takaran di wilayah masing-masing. Dari Krimsus bekerja sama dengan dinas terkait melakukan pemantauan langsungnya ke lapangan dan juga memang ini berdasarkan arahan dari Mabes Polri kepada jajaran wilayah khusus Polda Sumsel. Kita mendapatkan arahan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan beras ya dalam hal apakah memenuhi standar atau tidak ada oplosan di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kita juga menyusun kepada jajaran Polres untuk menindaklanjuti hal yang sama seperti itu. Seperti diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri telah memanggil beberapa pejabat tinggi dari perusahaan yang diduga melanggar standar mutu dan takaran beras. Salah satu perusahaan yang telah diperiksa adalah PT Belitang Panen Raya, produsen asal Kabupaten Oku Timur.
Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumsel menggelar Digination Festival 2025, kegiatan yang menggaungkan program 100.000 Sultan Muda pemerintah Provinsi Sumsel. Komitmen menjadikan Sumatera Selatan sebagai pusat lahirnya generasi muda melek finansial dan berjiwa wirausaha terus digaungkan. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan resmi mengumumkan gelaran Sultan Muda Digination Festival 2025, sebuah ajang mega yang akan menjadi panggung lahirnya 100.000 Sultan Muda, sebuah sebutan bagi generasi muda penggerak ekonomi digital daerah. Festival ini merupakan bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang selaras dengan Asta-Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara akan dilangsungkan selama 3 hari, mulai dari 12 hingga 14 September 2025 di Gedung OJK dan juga lapangan DPRD Sumatera Selatan. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan pihaknya ingin memastikan generasi muda mendapat ekosistem yang tepat untuk wirausahawan yang tangguh, melek keuangan, dan cakap digital. Festival ini juga merupakan bagian dari program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD yang bertujuan mendorong literasi keuangan, inklusi finansial, dan semangat entrepreneurship di kalangan milenial dan Gen Z Sumatera Selatan. OJK selama 2 hari dari hari Jumat sampai. Nah, kemudian puncaknya kita akan menyediakan Sultan Muda OJK di sini. Caranya akan dilaksanakan pada hari Minggu pagi untuk 5 kilo 5K itu bermulainya dari kantor DPRD muter-muter dan nanti sekitar 5 kilo dan itu nanti Pak Gubernur. Adapun 5 sub kegiatan utama Digination Festival 2025, yakni Digination Summit, forum inspiratif bersama tokoh-tokoh digital dan finansial nasional. Kemudian Digination Entrepreneur Expo, pameran UMKM dan startup muda Sumatera Selatan. Digination Competition, lomba ide bisnis dan inovasi digital untuk pelajar dan mahasiswa. Digination Experience Zone, zona interaktif untuk menjajal teknologi dan edukasi keuangan. Kemudian terakhir, Digination Run 2025. Fun Run bertema literasi keuangan dan semangat kolaborasi anak muda. Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah, dunia usaha, kampus, dan komunitas, OJK optimis Sultan Muda Digination Festival 2025 dapat mempercepat lahirnya generasi tangguh dan berdaya saing global. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Potensi kebakaran hutan di Sumsel meningkat menyusul lahan perusahaan milik perusahaan yang banyak dikelola warga secara ilegal tanpa prosedur antisipasi karhutla. Pendengar dari Palembang, Sumatera Selatan, dapat kami informasikan di mana cuaca panas yang bisa dikatakan cukup ekstrim yang melanda wilayah Sumatera Selatan ini sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mensinyalir bahwasanya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan sangat dimungkinkan terjadi, bahkan sejumlah lahan milik perusahaan cenderung dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan juga mengharapkan agar perusahaan baik itu perkebunan maupun perhutanan dapat melakukan kontrol dan juga mengevaluasi semua lahannya agar tidak dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Kepala Badan Kebencanaan atau Kedaruratan Kebencanaan BPBD Sumatera Selatan Ansori menyebutkan hal ini sudah banyak ditemuin bahwasanya masyarakat secara ilegal melakukan pengelolaan lahan atau memanfaatkan lahan perusahaan yang tidak dikelola dengan cara dibakar, dan ini juga sangat memungkinkan lahan milik perusahaan tersebut terbakar, bahkan menjalar ke sejumlah lahan yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Semacam kalau kemarin kan biasa kita temukan ada satu lahan yang memang sudah sebenarnya adanya izin dari pemerintah untuk dilakukan oleh satu perusahaan, tapi karena sesuatu dan lain hal ini tidak dilakukan. Nah, kondisi lahan yang tidak diolah oleh perusahaan tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan. Nah, masyarakat melakukan pembakaran ini yang modus-modus yang sering terjadi. Nah, itu sudah kita antisipasi, artinya perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola
lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola sehingga masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terkelola tersebut dengan melakukan pembakaran di lahan-lahan tersebut. Sementara itu pendengar dari data yang diinput oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan bahwasanya masyarakat ini banyak melakukan pengelolaan lahan secara ilegal milik perusahaan karena memang banyak perusahaan sendiri tidak melakukan pengawasan secara ketat. Bahkan lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat secara ilegal sendiri di atas 5 tahun. Bisa dikatakan ada yang di atas 5 tahun tidak dikontrol atau diawasi oleh perusahaan tersebut. Dan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola secara ilegal untuk mereka melakukan aktivitas pertanian maupun perkebunan secara ilegal tanpa mengindahkan aturan-aturan berkaitan dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ya, dari Palembang, Sumatera Selatan dapat kami sampaikan bahwasanya kondisi cuaca di Sumatera Selatan saat ini terbilang cukup ekstrim atau panas, dan ini juga menjadi catatan bahwasanya masyarakat maupun perusahaan dapat mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di wilayah kabupaten kota namun perkotaan sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nadia melaporkan kembali ke studio. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus beras oplosan secara tuntas dan memberikan sanksi tegas pada para pelaku usaha. Maraknya peredaran beras oplosan di pasaran membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sumatera Selatan menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih beras. Ketua YLKI Sumatera Selatan Taufik Usni mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, mengingat peran penting pemerintah sebagai pengawas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. YLKI meminta agar pemerintah memberikan efek jera melalui sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terbukti terlibat, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik curang. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjamin kualitas bahan pokok yang beredar di masyarakat. Untuk itu kami minta kepada pemerintah selaku lembaga pengawas barang dan jasa, mewakili konsumen, masyarakat konsumen, agar ini dapat diselesaikan dengan tuntas sehingga kita tahu baik itu perusahaan besar ataupun pengusaha besar yang terlibat dalam hal ini harus diberikan efek jera dengan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pidana penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Taufik juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap merek-merek beras terindikasi sebagai beras oplosan yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian. Ia menekankan pentingnya transparansi oleh pelaku usaha terkait informasi produk mulai dari jenis, berat, hingga kualitas beras yang dijual. Selain itu, YLKI Sumatera Selatan mendorong konsumen agar tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran. Jika aduan tidak ditanggapi oleh pelaku usaha, masyarakat diminta untuk melaporkan ke YLKI Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perlindungan konsumen yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan kesiapannya menjadi daerah swasembada pangan nasional, menyusul kunjungan kerja tim Kementerian Pertanian RI Rabu lalu. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan kesiapannya menjadi daerah swasembada pangan nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Banyuasin Askolani saat menerima kunjungan kerja staf khusus Menteri Pertanian Sam Herodian di rumah dinas Bupati pada Rabu 16 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, pihak Kementerian Pertanian menyatakan akan mendukung penuh peningkatan produktivitas pertanian di Banyuasin. Program-program strategis pun akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Pertanian. Kami memang ditugaskan secara khusus oleh Pak Menteri untuk datang ke Sumatera Selatan ini membantu penyelesaian untuk masalah cetak sawah dan secara khusus dan umumnya pertanian secara umum. Kita jadikan Banyuasin ini menjadi produsen
beras nomor 1 di Indonesia. Sementara itu, Bupati Askolani menegaskan bahwa Banyuasin sudah terbukti sebagai penghasil padi terbesar di Pulau Sumatera. Ia optimis daerahnya layak menjadi lumbung pangan nasional. Memaksimalkan produksi persawahan dan komoditas lain di Kabupaten Banyuasin menuju swasembada pangan sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo dan lumbung pangan nasional. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal terwujudnya swasembada pangan nasional berbasis daerah dengan Banyuasin sebagai salah satu motor utamanya. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins. Saya Yohan Safitri. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1